Pemirsa, kasus perceraian penyanyi dangdut Iis Dahlia dengan suaminya Dadang Indrajaya hingga kini masih terkatung-katung di Mahkamah Agung. Setelah Pengadilan Agama menerima gugatan cerai Iis Dahlia, Dadang Indrajaya melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga saat ini kasasi Dadang itu belum juga selesai diproses. Sementara hubungan Iis Dahlia dengan Andri, seorang pilot Garuda pacarnya, kian serius saja. Minggu ini terbeti kabar kalau Iis Dahlia dan Andri tengah mempersiapkan rencana pernikahan. Ya, untuk dijaga oleh nenek saya, ibu saya, Ma tolong jagain. Jadi di sini semua ibu saya yang punya kekuatan untuk menjawab. Atilanya nggak ada di rumah. Saya harus izin sama Atila dong kalau Atila ada di rumah gitu. Masalah gini, dari awal nggak pernah kita berdua bikin sesuatu yang baik gitu kan. Saya nggak pernah dikasih kesempatan untuk hak saya membawa Shalom. Saya hanya boleh menjenguk tok. Itu nggak cukup bagi seorang ibu. Saya mau mengasuh, mengomong berdua lah kalau bisa gitu. Saya nggak dikasih kesempatan itu. Saya nggak dikasih pilihan lain. Pilihan saya hanya itu. Dan di saat rumah itu nggak ada Atila, cuman ada ibunya. Saya pulangnya memang dari pintu samping ya. Apakah saya mesti izin sama mamahnya Tila untuk membawa hak saya? Itu punya saya Shalom dan punya Atila, bukan punya mamahnya. Jadi gini, masa saya bilang, "Mah, saya bawa pulang anak saya ya." Anak saya. Yang aku minta cuman adil, bijaksana, sebagai dulu. Ya sekarang saya nggak tahu ya statusnya apa, belum diputuskan di pengadilan, tapi ya istilahnya karena belum putus ya suami ya apa, saya juga nggak tahu, maaf ya kalau saya masih sebut suami. Sebagai seorang suami bijaksana lah sama ibunya Shalom gitu, adil gitu loh apa. Nggak tahu kamu diprovokatorin sama siapa bisa kayak gitu sama aku juga nggak nuduh kamu pribadi. Cuman saya selama ini merasa nggak dilakukan adil. Saya nggak punya pilihan, saya udah nggak sanggup dipisahin Sama ini. Sama kamu datang ke rumah aku adil nggak? Kamu adil untuk boleh saya ketemu sama Shalom, tapi kamu nggak pernah terenyuh sedikit pun melihat saya memohon Shalom pulang dan Shalom merengek minta pulang ke kamu dan kamu nggak pernah mengizinkan. Pemirsa, usai mewawancarai mereka berdua, Cek dan Dicek sempat mewawancarai Atila dan Wulan secara terpisah. Cek dan Dicek mempertegas kembali kepada Wulan, akankah ia mempertimbangkan permohonan Atila agar Wulan mau mencabut laporannya terhadap Atar dan Aan? Itu bukan delik aduan gitu loh. Mereka tertangkap basah, sedang melakukan tindak pidana kekerasan, rencana penganiayaan, pengancaman jiwa, semuanya gitu. Kecuali kalau saya melapor gitu, delik laporan, terus saya mencabut laporan saya itu bisa. Ini nggak ada. Kalau misalnya pun saya minta dicabut ya nggak bisa. Yang adalah hukum gitu kan. Jadi ya saya juga sekarang dari posisi bingung banget gitu. Apa yang mesti saya, di satu sisi begini, udahlah gitu loh. Lalu bagaimana dengan Atila? Andaikan kunjungannya kali ini belum berhasil, akankah Atila datang kembali ke rumah Wulan untuk menyelesaikan masalah? Aku kira cukup sekali. Cukup sekali. Wulan udah besar, keluarganya udah pada bisa berpikir dengan matang kan, cukup sekali. Kalau berkali-kali ya palingan besok saya datang sini hanya untuk jenguk Shalom. Dari bahan yang diperoleh Cek dan Dicek di lapangan dalam kasus tuduhan tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh Atar dan Aan terhadap Wulan, memang sempat terjadi perbedaan keterangan. Artis Ananda Lontoh yang juga pacar Atar Syah mengaku ikut bersama Atar dan Aan dalam mobil saat terjadi pengejaran pada mobil Wulan. Menurut Ananda Lontoh, dalam peristiwa itu tidak pernah terjadi tindakan kriminal pengerusakan terhadap mobil Wulan. Setahu saya mereka berdua nggak mecahin kaca, ya. Jadi makanya saya bingung, tiba-tiba kok dibilangnya kaca pecah. Sementara di situ ada polisi. Kalau polisi memang lihat kaca pecah, itu kan berarti memang sudah tindakan pidana, ya kan? Kaca pecah ada tindakan pidana karena di dalam masih ada orang, apalagi ada anak kecil, istilahnya percikannya bisa kena kemana-mana kan. Istilah kalau kaca dipecahin juga namanya emosi, mungkin Wulan juga mungkin udah istilahnya ya keluar gitu kan. Tapi ini kaca nggak pecah, di luar ada orang tuanya dan tantenya, ada papanya dan tantenya dan tamu-tamunya, itu semua pada di luar. Kalau kaca sampai pecah, mereka pasti berantemnya fisik ya, nggak berantem omongan, itu aja. Lantas bagaimana ceritanya sampai Atar dan Aan dibawa ke kantor polisi? Dari pihak aparat polisi itu bilangnya, oke, kita selesain masalahnya secara baik-baik di kantor polisi aja ya. Karena ini kan udah malam, sekitar jam 9 lewat. Mengganggu warga, soal kita kan di luar kan. Karena kita gak mau masuk karena Tila belum datang.
Kalau kita masuk nanti bakal repot lagi soalnya itu kekuasaan dia. Ngerti dong? Udah, akhirnya nunggu Tila belum datang-datang juga. Ada polisi udah keburu ngajak ke kantor. Oke, ke kantor udah. Akhirnya saya disuruh pulang, tapi pas saya dapat kabar, saya telepon Tila nggak lama kemudian, Tila juga udah ke sana. Ternyata si Atar sama si Aan sepupunya itu udah dimasukin ke sel. Saya kaget dong. Polisi kan bilang mintanya baik-baik, obrolin, kok tiba-tiba masukin ke sel. Nggak masuk di akal. Menurut Ananda, ia memang mengaku tahu persis kejadian yang sebenarnya. Karena sejak bulan mengambil Shalom dari rumah orang tua Atila hingga terjadi pengejaran di jalan, Ananda mengetahui secara detail kejadiannya. Si Wulan sama saudaranya 2 orang itu bertamu, dia membesuk anaknya. Itu memang sudah biasa ya. Itu udah biasa. Tapi ini diajak ke atas dan tiba-tiba pas Atar mau ngambil air minum, dia lihat itu kan di belakang kan tangga di belakang, dan sebelum kita naik tangga itu ada pintu belakang. Jadi pintu belakang itu kebuka. Atar spontan langsung, "An, liatin An. Shalom katanya gitu kan." Ternyata bener, Karensnya udah gak ada, mobilnya itu, mobilnya si Wulan udah gak ada. Akhirnya kita bertiga ngejar pakai mobil, dan abangnya yang pertama ngejar pakai ojek. Akhirnya ketemu di lampu merah Pasar Bo. Aan turun, sambil nyeker apa segala macam, lihat-lihat, oh bener tuh mobilnya si Wulan, udah gedor-gedor dong. Buka nggak? Terus udah gitu, udah digedor-gedor nggak dibuka tuh kacanya. Akhirnya kebelur lampu hijau, udah mereka lari. Akhirnya kita kejar juga pakai mobil Atar. Akhirnya kita duluan datang, baru keluarganya pada keluar. Habis keluarga keluar nggak lama Wulan datang nggak lama polisi, 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil. Apakah Ananda bersedia jika dimintai kesaksiannya oleh pihak kepolisian? Saya bersedia, soalnya saya tahu lah kenyataannya, maksud tahu yang sebenarnya gitu loh. Pemirsa, untuk mengklarifikasi perbedaan penjelasan atas kasus penahanan Atar dan Aan itu, Cek dari Cek mencoba meminta penjelasan kepada pihak Polsek Kebayoran Lama. Namun Kapolsek Kebayoran Lama Hari Wibowo yang menangani kasus itu tidak bersedia memberi keterangan kepada tayangan Cek dan Dicek. Pihak Polsek melimpahkan kasus Atar kepada pihak Polres Jakarta Selatan. Untuk itu Cek dan Dicek mengkonfirmasikannya kepada Kasat Serse Polres Jakarta Selatan Merdi Syam yang menerima pelimpahan kasus itu. Sebenarnya atas dasar apa kasus penahanan Atar dan Aan ini dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan? Bukan dioper, sebenarnya tahanannya dititipkan karena kondisi di Polsek tahanannya penuh atau sudah tidak memungkinkan untuk menampung, jadi dititipkan di Polres. Itu hal yang dibenarkan, Pak, di dalam aturan kita juga. Apakah dalam kasus ini Atar dan Aan memang telah terbukti bersalah? Dari pihak penyidik sudah ada beberapa saksi yang diperiksa, baik dari pihak pelapor maupun pihak terlapor gitu. Kurang lebih 7 saksi gitu. Sementara ini memang statusnya sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan oleh pihak Polri, dalam hal ini Polsek Kebayoran Lama, dan penyidikan masih tetap berlangsung. Pihak keluarga Atila berusaha melakukan upaya damai terhadap pihak Wulan. Apakah kasus ini bisa diselesaikan secara damai jika pihak Wulan menarik laporannya? Ya, kalau memang ada kedua belah pihak itu di luar dari penyelesaian di luar daripada hukum, ya kita kembalikan kepada mereka gitu. Pemirsa, agaknya kasus konflik rumah tangga Wulan dan Atila saat ini tidak lagi hanya persoalan perceraian, tapi semakin lebar dan meluas. Sepertinya memang tidak mudah mencari penyelesaian, kecuali masing-masing pihak memang mau merendah hati untuk bertindak arif dan bijaksana. Karena bagaimanapun, mereka dulunya pernah hidup rukun dan bahagia dalam satu keluarga. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, kasus perceraian penyanyi dangdut Iis Dahlia dengan suaminya Dadang Indrajaya hingga kini masih terkatung-katung di Mahkamah Agung. Setelah Pengadilan Agama menerima gugatan cerai Iis Dahlia, Dadang Indrajaya melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga saat ini kasasi Dadang itu belum juga selesai diproses. Sementara hubungan Iis Dahlia dengan Andri, seorang pilot Garuda pacarnya, kian serius saja. Minggu ini terbetik kabar kalau Iis Dahlia dan Andri tengah mempersiapkan rencana pernikahan. Bahkan Iis sudah mencetak kartu undangan. Benarkah begitu?
sutra lah, semua orang nanyain gue kaitannya udah kawin bulan ini bulan itu, mau kawin Maret lah, inilah itulah. Ya aku sih alhamdulillah aja kalau diberitain itu, siapa tahu benar kan, siapa tahu beneran gitu aku kawin bulan Maret, tapi kayaknya enggak ada karena masalah di Mahkamah Agungnya tuh belum kelar, Neng. Untuk mempercepat proses perceraiannya dengan Dadang, apakah Iis Dahlia tidak menindaklanjuti prosesnya di Mahkamah Agung?